Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Permatasari dengan NIM K2519044. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi pelajaran, yaitu tentang teknologi dasar otomotif. Untuk materi yang akan kita bahas yaitu mengenai dasar-dasar sistem hidrolik dan dasar-dasar sistem pneumatik. Langsung saja kita mulai. Sebelum itu, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Bagaimana mesin pengangkat mobil itu bisa mengangkat mobilnya hanya dengan gaya kecil? Nah, pada mesin pengangkat mobil itu terdiri dari dua tabung yang berhubungan dengan diameter berbeda diisi oleh sebuah cairan atau fluida. Gaya tekan pada pengisap pertama digantikan oleh udara ketika alat ini dioperasikan. Udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir dan diteruskan oleh zat cair ke pengisap kedua, sehingga diperoleh gaya angkat yang besar yang dapat mengangkat mobil bahkan sampai ketinggian 1,5 meter. Video tersebut merupakan gambaran dari suatu sistem hidrolik yang dapat kita visualisasikan. Nah, dari penjelasan video tersebut, sistem hidrolik adalah suatu sistem pemindahan tenaga yang menggunakan zat cair atau fluida sebagai zat perantara untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu 3.9, memahami dasar-dasar sistem hidrolik. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa dapat memahami prinsip-prinsip sistem hidrolik, siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen sistem hidrolik, siswa dapat memahami keuntungan dan kekurangan sistem hidrolik, yang terakhir, siswa dapat memahami aplikasi sistem hidrolik dalam dunia otomotif. Selanjutnya, materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai prinsip dari sistem hidrolik. Untuk prinsip dari sistem hidrolik ini menggunakan hukum Pascal. Hukum Pascal ini berbunyi, tekanan fluida statis zat cair yang diberikan di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Untuk lebih jelasnya, coba simak video berikut ini. Pada video ini menggunakan suatu aplikasi di dalam dunia otomotif, yaitu pada dongkrak hidrolik. Perhatikan, pada dongkrak hidrolik ini terdapat dua buah tabung. Tabung ini berisi oleh cairan atau fluida. Nah, pada tabung pertama ini disebut pipa kecil dan yang tabung kedua kita sebut dengan pipa besar. Apabila kita menekan suatu cairan di tabung kecil, maka tekanan ini akan diteruskan ke segala arah termasuk ke tabung besar dengan luas penampang yang lebih besar. Oleh karena itu, tabung besar ini akan mampu mengangkat beban yang berat. Untuk luas penampang ini disebut juga dengan luas permukaan atau bidang yang rata dari pipa. Secara sistematis atau matematis dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada pipa kecil diberi gaya F1 dan A1 yang disebut luas penampang, maka akan menghasilkan suatu tekanan sebesar P1. Dapat dirumuskan menjadi P1 sampai dengan F1 per A1. Nah, tekanan P1 ini akan diteruskan sama besar oleh cairan ke pipa besar. Tekanan pada pipa besar ini disebut P2. Dapat dirumuskan menjadi P1 sama dengan P2 diturunkan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F2 sendiri yaitu besar gaya atau beban pada pipa besar dan A2 yaitu luas penampang pada pipa besar. Selanjutnya mengenai komponen-komponen dari sistem hidrolik. Untuk komponennya memiliki 6 komponen dasar. Yang pertama ada tangki. Tangki ini berfungsi untuk menampung oli hidrolik. Nah, ini ada juga motor listrik atau sumber daya lain untuk menggerakkan pompa. Ada juga pompa. Pompa ini sendiri untuk menekan oli melalui sistem.
Ada juga katup atau valve untuk mengatur arah, tekanan, dan laju aliran oli. Nah, ini juga ada aktuator. Aktuator di sini bekerja sebagai pengubah tekanan oli menjadi gaya mekanis. Yang terakhir ada pipa atau selang hidrolik untuk membawa oli dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Selanjutnya, adapun komponen sistem hidrolik secara umum terdapat 3, yaitu ada unit tenaga, ada unit penggerak, dan unit pengatur. Unit tenaga ini meliputi penggerak mula, pompa hidrolik, tangki hidrolik, dan katup pengaman. Untuk unit penggerak sendiri, yaitu berfungsi untuk mengalirkan cairan hidrolik ke seluruh rangkaian hidrolik sehingga unit bergerak dapat bekerja. Yang terakhir ini ada unit pengatur. Unit pengatur ini menerima perintah dari luar untuk menghentikan atau mengarahkan cairan hidrolik yang melalui katup itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu mengenai apa itu keuntungan dan kekurangan dari sistem hidrolik. Nah, adapun keuntungannya ada 4 yang akan kita bahas, yaitu mampu memindahkan tenaga yang besar dengan menggunakan komponen yang relatif kecil, memudahkan pemindahan material berat, sekali angkat hingga bobot bertonton. Pada sistem hidrolik ini, kontrol gayanya sangat mudah dalam pengoperasiannya, dan getaran yang timbul relatif lebih kecil dan daya tahannya lebih lama. Adapun kekurangan dari sistem hidrolik itu sendiri yaitu peka terhadap kebocoran, peka terhadap perubahan temperatur, kadang kecepatan kerja berubah, dan kerja saluran sistem tidak sederhana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis dan aplikasi pada sistem hidrolik. Untuk jenis dari sistem hidrolik sendiri itu ada 2, yaitu hidrodinamis, dan yang kedua ada hidrostatis. Kita akan bahas satu persatu. Untuk hidrodinamis ini, yaitu pesawat hidrolik yang menggunakan zat cair yang dapat meneruskan tenaga atau daya ke segala arah. Contohnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ada dongkrak hidrolik dan yang kedua ada rem hidrolik. Untuk yang jenis hidrostatis sendiri itu menggunakan potensi zat cair yang bergerak sehingga memiliki tenaga hidrolik. Contohnya pada turbin angin. Aplikasi sistem hidrolik dalam dunia otomotif sendiri itu terdapat bermacam-macam. Antara lain yang pertama ada ekskavator. Pada ekskavator ini termasuk pada alat berat. Nah, ekskavator ini dapat menarik dan mendorong lengan ekskavator sesuai dengan keinginan pengemudi. Pengaplikasiannya menggunakan sistem hidrolik. Yang kedua ada dongkrak hidrolik. Nah, pada dongkrak ini bisa mendongkrak benda yang sangat berat yang menggunakan hukum Pascal. Dan yang ketiga ada car lift. Car lift ini bisa mengangkat seluruh bodi mobil dengan satu pencetakan tombol dengan menggerakkan piston naik turun sehingga mobil dapat terangkat dengan mudah. Dan yang keempat ada kopling mekanisme hidrolik. Nah, pada kopling sistem hidrolik ini digunakan untuk meneruskan tekanan pada pedal kopling, selanjutnya untuk menekan release lever pada sistem kopling. Dapat kita simpulkan pada materi tentang K3.9 ini bahwa sistem hidrolik itu sendiri merupakan pemindahan tenaga yang menggunakan zat cair atau fluida sebagai perantara untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan. Nah, pada sistem ini menggunakan prinsip-prinsip hukum Pascal dengan komponen utamanya ada 3, yaitu unit tenaga, unit penggerak, dan unit pengatur. Untuk aplikasinya pada dunia otomotif, pada rem hidrolik, ekskavator, dongkrak hidrolik, car lift, dan lain-lain. Materi yang akan kita bahas kedua kali ini mengenai sistem pneumatik. Sebelum kita mendalami pada materi tersebut, pendahuluan mengenai sistem pneumatik sendiri. Nah, pada pneumatik itu berasal dari bahasa Yunani, pneuma, yang berarti udara atau nafas. Jadi, pneumatik itu sendiri terisi udara atau digerakkan oleh udara yang bertekanan. Untuk sistem pneumatik sendiri adalah suatu teknologi yang memanfaatkan udara terkompresi
untuk menghasilkan efek gerakan mekanis. Karena menggunakan udara terkompresi, maka tidak bisa dipisahkan oleh atau dengan kompresor. Kompetensi dasar yang akan kita ambil yaitu 3.10 mengenai memahami dasar-dasar sistem pneumatik. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menerangkan prinsip kerja sistem pneumatik. Peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan sistem hidraulik dan pneumatik, dapat mengidentifikasi komponen dan penerapan pneumatik, dan menjelaskan keuntungan dan kerugian sistem pneumatik. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai prinsip kerja pada sistem pneumatik. Untuk prinsipnya itu sama dengan sistem hidrolik, namun perbedaannya hanya pada media penggerak, penggeraknya saja, di mana pada sistem hidrolik menggunakan cairan atau yang sering disebut dengan oli, dan sistem pneumatik sendiri menggunakan udara. Untuk tekanan cairan atau udara yang dimanfaatkan inilah yang digunakan untuk menggerakkan aktuator untuk berbagai keperluan. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan dari sistem hidrolik dan pneumatik itu sendiri. Untuk fluida yang digunakan, hidrolik menggunakan fluida incompressible, yang artinya tidak terkompresi. Contohnya yaitu pada oli. Untuk pneumatik menggunakan fluida compressible yang bisa terkompresi. Contohnya yaitu udara. Untuk tekanan kerja sendiri, pada hidrolik tekanannya 6,9 sampai 34 MPa, untuk pneumatik 550 sampai 690 kPa. Nah, aplikasi yang digunakan pada sistem hidrolik sendiri itu pada alat berat, dongkrak, rem hidrolik, dan lain-lain. Untuk pneumatiknya yaitu pada kompresor dan instalasinya dan sistem AC. Yang kemudian ada perbedaan pada batas temperatur. Untuk hidrolik antara 60 sampai 70 derajat Celcius dan pneumatik bisa sampai 180 derajat Celcius. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai komponen dan fungsi dari sistem pneumatik itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan yang akan saya sampaikan. Nah, bagaimana sih sistem pneumatik itu bekerja? Nah, dalam video ini terdapat 5 komponen yang banyak digunakan pada sistem pneumatik. Nah, fungsi dari komponen ini adalah untuk menghasilkan gerakan dari aktuator, seperti memindahkan barang dari satu ke tempat yang lain, atau menekan dan menjepit komponen menjadi satu kesatuan. Nah, komponen yang pertama adalah kompresor. Kompresor ini menghisap udara luar atau atmosfer, kemudian menyimpannya ke dalam sebuah reservoir atau tangki kompresor. Udara tekan yang dihasilkan oleh kompresor ini kemudian disalurkan melalui selang atau pipa. Nah, melalui selang atau pipa ini untuk masuk ke dalam sistem pneumatik. Selanjutnya, udara ini tadi perlu dibersihkan dan perlu dikeringkan dari partikel-partikel seperti debu atau embun dan air. Nah, komponen FRL yang pertama ini adalah liquid separator, yaitu yang berfungsi memisahkan antara udara dan embun air. Udara yang masuk ke liquid separator ini akan berputar disebabkan karena bentuk dari sudu-sudu yang ada di dalamnya. Embun air akan menuju pada bagian bawah karena gerakan sentrifugal. Sama seperti pada bagian liquid separator, udara akan berputar masuk menuju air filter mengelilingi pada bagian saringan. Udara ini akan masuk menembus saringan, sedangkan kotoran akan terperangkap. Udara yang telah kering dan bersih. Setelah proses ini, selanjutnya udara akan menuju ke regulator. Nah, regulator ini sebagai pengatur tekanan udara sebelum masuk ke dalam sistem. Regulator sendiri terdiri dari pegas dan sebuah kenop putar yang berfungsi untuk mengatur tekanan gas sebagai pengontrol katup di dalamnya. Nah,
pada regulator ini juga terdapat manometer. Manometer ini agar kita tahu seberapa besar tekanan udara yang akan kita gunakan. Pada lubrikasi, diberi pelumasan pada udara yang akan masuk ke aktuator. Tujuannya untuk mengurangi gesekan ketika alat-alat tadi bekerja. Nah, selanjutnya ada juga udara. Udara ini menuju ke katup pengontrol. Arah aliran udara di dalam katup ini terdapat piston-piston yang mengatur jalur aliran udara menuju aktuator. Piston dikontrol oleh sebuah komponen spool dan dilengkapi dengan pegas. Sebagai contoh, piston menutup saluran 4. Nah, saluran 2 akan terbuka. Spool akan bekerja menarik piston sehingga saluran 2 tertutup dan saluran 4 akan terbuka. Spool ini bekerja berdasarkan PLC atau Machine Control. Nah, dengan mengirimkan sinyal listrik menuju solenoid, sehingga medan magnet akan terbangkitkan dan menarik bagian tengah pelungar. Pada saluran 2 ini tertutup dan saluran 4 ini akan terbuka. Udara ini akhirnya akan mengalir menuju saluran 4. Ketika sinyal dari PLC hilang, maka kemagnetan akan hilang juga pada komponen spool. Nah, pegas ini akan mengembalikan spool pada posisi semula sehingga udara mengalir menuju saluran 2. Selanjutnya, komponennya yaitu berupa aktuator. Aktuator ini digerakkan oleh udara yang telah diatur arahnya oleh katup pengontrol. Nah, aktuator ini mempunyai fungsi untuk menghasilkan suatu gerakan dari tekanan udara yang berbeda-beda. Sebagai contoh pada video ini bisa dilihat, aktuator ini dihubungkan dengan saluran 4 untuk menggerakkan aktuator bergerak maju. Nah, aktuator ini bergerak sebagai hasil dari gaya yang dibangkitkan. Bisa dilihat, ketika gerakan maju aktuator ini telah selesai, maka dibutuhkan agar aktuator ini kembali ke posisi semula. Maka katup pengontrol aliran akan masuk melalui saluran 4 menuju saluran 2. Saluran 2 ini digunakan untuk menekan aktuator maju yang akan dibuang menuju katup buang di katup pengontrol. Dan selanjutnya, gerakan ini akan terus berlanjut selama ada perintah dari PLC. Nah, demikianlah dalam video ini sistem pneumatik digunakan untuk menggerakkan dua buah benda yang cukup dijadikan menjadi satu. Nah, selanjutnya yaitu materi terakhir tentang sistem pneumatik, yaitu pada keuntungan dan kerugiannya. Adapun keuntungan dari sistem pneumatik itu sendiri, yang pertama, fluida mudah didapat dan ditransfer. Yang kedua, dapat disimpan dengan baik. Yang ketiga, viskositas kecil sehingga gesekan juga kecil. Yang keempat, aman terhadap kebakaran. Dan yang terakhir itu bersih. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama bising, gaya yang ditransfer terbatas, mudah menguap, bahaya pembekuan, dan yang terakhir dapat terjadi pengembunan sehingga menimbulkan karat. Nah, untuk kesimpulannya dari KD 3.10 ini, pada sistem pneumatik, yaitu sistem penggerak dengan menggunakan tekanan udara yang akan dinaikkan menggunakan kompresor udara. Kemudian, tekanan udara tersebut akan menggerakkan berbagai alat industri. Untuk prinsip kerja dari sistem pneumatik, sebagai media penggerak menggunakan udara, dan udara tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan aktuator. Dan yang terakhir, penutup mengenai pembelajaran kita hari ini. Pada sistem hidrolik memanfaatkan tenaga fluida sebagai sumber tenaga sehingga dapat memanfaatkan tenaga dengan menggunakan tenaga fluida tersebut. Nah, yang sistem pneumatik memanfaatkan udara terkompresi untuk menghasilkan efek gerakan yang mekanis. Terakhir, untuk aplikasi pada sistem pneumatik ataupun hidrolik ini sudah banyak dimanfaatkan pada dunia industri maupun otomotif. Baik, demikianlah materi kali ini. Semoga mudah dipahami. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti atau dipahami, bisa didiskusikan di dalam grup kelas. Terima kasih sudah hadir dalam kelas ini. Selanjutnya, kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan ke depan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.